Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema 3F, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menggali informasi mengenai energi alternatif. Yang kedua, menggali informasi mengenai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Yang ketiga, yaitu menghias gambar dengan garis, bidang, dan warna. Yang keempat, menentukan lama kegiatan. Dan yang terakhir, menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain. Marilah kita pelajari satu persatu. Semangat ya! Materi yang pertama yaitu mengenai energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbarui. Proses pembentukan energi alternatif memanfaatkan energi di alam yang terus-menerus ada. Energi alternatif dapat diperoleh dari angin, air, matahari, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memiliki energi panas dan cahaya. Cahaya dan panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik, disebut sel surya. Sel surya digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLST. Sayangnya, harga sel surya masih relatif mahal. Angin juga merupakan sumber energi alternatif. Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejak dahulu untuk menggerakkan kapal layar. Kini, tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi listrik disebut aerogenerator. Air yang kita manfaatkan sehari-hari juga memiliki energi. Aliran air yang deras dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sumber energi alternatif lainnya adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Panas bumi digunakan untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap panas. Uap panas kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kedelai, sawit, dan jarak juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif, yaitu biosolar. Biosolar merupakan pengganti bahan bakar solar. Kotoran hewan dan limbah pertanian juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Biogas digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, informasi apa saja yang Ananda ketahui dari teks bacaan tersebut? Ya, marilah kita bahas. Informasi dari teks bacaan tersebut yang pertama yaitu tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbarui. Kemudian, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, matahari ini merupakan sumber energi yang terbesar ya di bumi. Selain itu, informasi yang kita peroleh yaitu mengenai angin juga merupakan sumber energi alternatif. Selanjutnya, air yang kita manfaatkan sehari-hari juga ternyata memiliki energi Ananda. Selanjutnya, sumber energi alternatif lainnya adalah panas bumi. Dan yang terakhir, informasi yang kita ketahui adalah tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kedelai, sawit, dan jarak juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif, yaitu biosolar. Nah, teks bacaan tersebut membahas mengenai energi alternatif ya. Nah, energi alternatif ini dapat dihasilkan dari matahari, angin, air,
Kemudian ada apa lagi Ananda? Ya, ada panas bumi. Dan yang terakhir ada tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kedelai, sawit, dan jarak. Nah, itulah mengenai informasi yang terkandung dalam energi alternatif. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB biasanya dibangun di pantai dan pegunungan. Sumber energi pembangkit listrik tenaga bayu berasal dari embusan angin. Kincir angin raksasa akan berputar terkena embusan angin. Gerakan kincir akan memutar turbin dan menyalurkan tenaganya ke generator penghasil listrik. Semakin tinggi tiang dan semakin panjang bilah kincir, tenaga listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Semakin kencang embusan angin, semakin kencang pula turbin berputar. Kelebihan PLTB adalah sumber energi yang murah dan selalu ada. Penggunaan angin juga tidak menghasilkan limbah beracun dan berbahaya. Namun, PLTB juga memiliki dampak negatif seperti polusi suara dari putaran kincir, gangguan sinyal televisi, dan kematian hewan yang terkena bilah kincir seperti burung dan kelelawar. Nah, di samping ini adalah gambar mengenai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Materi selanjutnya yaitu menghias gambar dengan garis, bidang, dan warna. Sumber energi alternatif berasal dari alam. Selain menjadi sumber energi, bentuk-bentuk di alam seringkali menjadi inspirasi dalam membuat gambar. Ada bentuk matahari, angin, dan ombak. Masih ingatkah kamu mengenai unsur-unsur gambar? Ya, unsur-unsur gambar antara lain garis, bidang, dan warna. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini merupakan contoh gambar imajinatif. Kita perhatikan. Di dalam gambar terdapat unsur garis. Kemudian ada bidang dan warna. Selanjutnya, ayo menghias gambar di halaman 66 pada buku tema 3F dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Hiaslah sesuai imajinasimu. Selamat mencoba, Ananda. Materi yang keempat yaitu menentukan lama kegiatan. Nah, di sini ada sebuah soal. Nina sedang menggambar. Ia mulai menggambar pada pukul 15.30 dan selesai pada pukul 16.15. Berapa menit Nina menggambar? Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda dapat menentukan lama kegiatan dengan menghitung selisih waktu mulai dan selesai. Selain itu, Ananda juga dapat menentukan lama kegiatan dengan melihat jarum jam. Nah, kita perhatikan yang pertama. Kita harus mengetahui dulu jarum jam pada pukul 15.30. Kemudian kita juga harus mengetahui jarum jam pada pukul 16.15. Setelah mengetahui kedua jarum jam, maka kita dapat menghitungnya, yaitu menggunakan jarum jam yang menunjukkan menit. Jarum jam yang menunjukkan menit itu adalah yang panjang atau yang merah ya. Nah, pada pukul 15.30 jarum jam menunjukkan atau tertuju pada angka 6. Kemudian pada pukul 16.15 jam merah atau yang panjangnya itu ke pukul 3. Nah, untuk mengetahui berapa menitnya, kita hitung dari angka 6 sampai ke angka 3. Setiap angka ke angka itu nilainya 5 menit. Contohnya misalnya dari angka 6 ke 7 itu memiliki nilai 5 menit. Kemudian dari 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12, 12 ke 1, 1 ke 2, dan 2 ke 3 juga memiliki nilai 5. Nah, kita tambahkan 6 ke 7 ini 5 menit. Kemudian ditambahkan lagi dari 7 ke 8 5 menit yaitu 10. Dan sampai ke angka 3 yaitu isinya ada 45 menit. Jadi Nina menggambar selama 45 menit. Materi yang terakhir yaitu mengenai hak dan kewajiban ketika bermain. Contoh hak ketika bermain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diberikan waktu bermain oleh orang tua. Yang kedua, bermain dengan siapa saja. Dan yang ketiga, mendapat giliran bermain.
Selain hak, kita memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Contoh kewajiban ketika bermain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak lupa waktu ketika bermain. Yang kedua, memberi kesempatan setiap orang untuk bermain. Nah, kita harus bergiliran ya dengan teman-teman kita atau dengan semua orang yang mengikuti permainan tersebut dan semua orang yang sedang bermain dengan kita. Kemudian yang ketiga yaitu bermain dengan jujur. Nah, ketika bermain tidak boleh curang. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan tempat bermain. Nah, ketika bermain kita harus tetap menjaga kebersihan tempatnya. Ketika misalnya setelah bermain tempatnya itu berantakan, nah maka kita harus tetap membersihkannya ya. Lebih baiknya ketika bermainnya juga harus tetap menjaga kebersihan tempatnya. Demikian pembelajaran tematik hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya. Amin. Setelah memahami materi, silahkan Ananda lanjutkan dengan mengerjakan Ayo Berlatih pada buku tema 3F yang sudah Ibu tugaskan. Selamat mengerjakan Ayo Berlatih Ananda. Semangat selalu ya. Sekian dari Ibu, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.